punah yang atapin itu Pak, pakai atap. Kita pelajari kondisi normalnya tanaman itu ternyata dari atap. Itu dikondisikan atap supaya gampang. Saya di rumah Niko ada sekitar, masih sedikit Pak, sekitar 5.000 lubang lah yang di rumah. Nanti yang lewat ke Tabanan Pak G, Tabanan yang namanya lampu merah Lukluk. Setelah lampu merah Niko sekitar 500 meter, pokoknya sebelum rumah sakit Padung Niko 500 meter, atau setelah jembatan Lukluk Niko 50 meter, wenten Indomaret, sebelahnya ada bengkel, wenten yang tulis di atas Gang Nusa Indah. Masuk Pak, masuk mentok Niko pun rumah yang di barat jalan, silahkan mampir Niko, wenten Niko rumah mewah, Niko pun tiang mewah, artinya mepet sawah Pak, kan genetika mepet sawah. Silahkan yang akan jalan nanti catat nomor tiang mampir. Di luar jam kantor dia ampun pun cari mereka, cari tiang di lantai 3 dan wenten sertifikat mereka. Karena ditak sertifikatnya bapak dan yang dulu banget kan ada sertifikat. Ikut yang manfaatkan untuk hidroponik. Nah, jadi saya mencoba berbagai macam tanaman. Kebetulan yang tidak memasarkan, hanya saja istri bawa ke rumah sakit ke teman-teman dokter perawat yang mengerti kesehatan. Karena nanti sira dan mbak sayur Pak niki organik napitan. Saya tidak mau berbicara organik itu. Karena saya kalau nanti saya bilang organik, di mana sih ada sayur organik di Bali? Yang belum menemukan. Pengakuannya sih sayur organik. Kenapa? Oke, kita melakukan semua treatment, semua cara secara organik. Alam kita tidak bisa kondisikan, udara kita tidak bisa kondisikan, air kita tidak bisa kondisikan, kecuali dia greenhouse kita juga tidak standar untuk budidaya organik. Kebetulan ini yang pernah dikirim dan ini ke Kumamoto, Jepang untuk belajar hidroponik. Jadi untuk lapisan masuk rumah kaca organik itu ada 3 lapisan yang harus kita rawat. Sampai mandi kita dukung di pintu itu baru bisa masuk. Pertama kita masuk mungkin disemprot disinfektan, kedua kita ganti baju pakai APD Bu, kan penanganan COVID mantan yang APD. Masuk lokasi organik juga pakai APD lengkap. Baru ruang ketiga kita disiram lagi pakai apa namanya cara yang kurang tahu. Baru kita bisa masuk. Begitu kita masuk di rumah kaca di Jepang, kalah rumah elit di Bali, medali AC, medali pemanas tengahnya Pak. Musim dingin pemanasnya hidup, musim panas AC-nya hidup. Betul. Jadi saya lebih sepakat kalau kita bicara sehat, mengenang organik. Kita bicara produk kita adalah produk sehat. Pakai kimia emangnya tidak sehat? Nanti dulu. Makanya arahan pemerintah, Menteri Pertanian, pakailah pupuk dan obat-obatan kimia secara bijak. Kalau bijak belum tentu itu ada artinya rendemen yang berbahaya di sana. Karena apa? Pupuk kimia yang kita kasih ke tanaman itu tentu langsung masuk ke tanaman kimianya kita. Dia akan diolah di bawah. Sampai hari ini Ibu untuk pupuk urea masih perdebatan. Pupuk urea unsurnya adalah nitrogen N. Sementara di udara ada nitrogen kan? Organik kan? Kalau pupuk urea dibilang kimia? Nah, ini masih kegiatan bapak-bapak profesor sedang berdebat di sana. Ketika kita aplikasikan di tanah, bukan langsung dimakan tanaman, tapi tanah ini mengolah dulu. Nah, ketika ini kita tidak bijak dan dalam kondisi yang berlebih, nikilah yang bisa berbahaya.
Sama mungkin kita lihat kol di Baturiti, kita lihat jeruk Kintamani, tenje kuning, jeruk putih, Pak, mengkaput dan pestisida. Kalau tidak begitu, hancur jeruknya. Kalau ini kok, ya, itu sudah sifatnya justru sistemik. Sangat-sangat berbahaya. Nah, Niko pun kita kurangi dengan peluncuran produk-produk organik, produk-produk hayati. Artinya perlakuannya kita lakukan organik, tetapi kemudian nanti kita mendapatkan hasil bukan organik tapi sehat dulu. Nah, tetapi nanti petani ini kok makin ngekoh beralih ke organik karena mau balik repot, Pak. Karena petani kita sekarang sudah kebanyakan petani 2 jaman. 1 jam pagi, 1 jam sore, kan cari Pak, 2 jaman apa? Kalau petani organik tidak bisa dia seperti itu. Kita harus meneliti tanaman itu satu persatu, mana yang ada ulatnya, eliminasi sendiri. Kita bantu dengan pestisida organik, karena pestisida organik itu dia tidak sifatnya membunuh. Dan sekarang kita dilarang untuk membunuh. Itu tidak boleh. Hama pun makin ini aturannya tidak boleh. Karena belum tentu hama itu jelek untuk tanaman sayur, tetapi untuk tanaman lain bisa dibutuhkan ya. Itu masalahnya. Jadi bahasanya sekarang adalah hama itu kita kendalikan, bukan dibunuh, bukan dibasuh. Salah kita. Sama dengan kita membasmi ular sawah, makin komplain petani di Tabanan banyak tikus, salah siapa? Karena ularnya kita bunuh. Kenapa? Bagi manusia dia hama, tapi untuk tanaman padi dia yang membunuh tikus. Ajak pun dia ke gerbek tikus, tapi nanti tangan kita gerbek tikus, kita pakai pengasapan, nak makin nak tikus sampun ngangge masker apa? Kan mempan masa. Karena dia juga belajar, dia bermutasi, dia pelajar yang ada, belajar yang masih patuh sama adik-adik, dia kuliah juga itu. Jadi ada penyemprotan ya pakai masker, aman dia cuma pindah sedikit, udah selesai pengasapan balik lagi sama aja. Karena apa? Siklusnya itu sudah kita potong di ular. Ya, jadi kembali meriki setelah niki Pak, nanti kalau sudah pindah dia ke sini, kalau saran titiang Riki tidak usah kita pakai nutrisi. Niki saya tidak pernah pakai nutrisi karena nutrisi pelih bandit kurang sinar dia akan menghijau Pak, dia lumut muncul. Tapi kalau pakai air biasa, kalau dia disiram tetap lembab, dia tidak akan kena rubah. Kemudian ketika masuk dia ke niki ember kita isi air sampai penuh, kita hidupkan sampai sirkulasi itu berjalan dengan catatan airnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian ini kita isi nutrisi. Aduh, sakit untuk nutrisi. Nutrisi niko adalah pupuk untuk makanan tanaman niki. Namanya niki untuk hidroponik biasanya AB mix. Dia ada 2 larutan yang tidak boleh digabung jadi satu. Ada larutan A, ada larutan B. Larutan A niko biasanya unsur makronya NPK, kemudian larutan B mikronya yang jenis-jenis niki pun di B dia. Nanti dicampur di air niki Pak. Ya, dicampur di air niki. A dan B niko dia perbandingannya 1:1. Udah A, B harus begitu. Tapi masukkan ke sini kita harus tahu kapasitas embernya Pak. Karena niko untuk larutan niko dia 1:200. 1 liter untuk 200 liter. Oke, berarti kalau ini misalnya 10 liter, berarti kita hanya perlu 50 mili. 50 ml A, 50 ml B. Ini kalau nyampurnya langsung di ember, menggunakan di luar, karena di luar dia tidak bisa bersatu. Nah, kemudian dicampur Riki, kemudian nanti kalau memang Bapak biar gampang, wenten juga alat Pak, tapi yang percaya dengan alat ini. Saya tidak begitu percaya dengan alat Niki, karena alat Niki harus dikondisikan semua baru kita bisa pakai alat ini. Tapi kalau hanya sekedar patokan berapa sih nutrisinya Niki bisa, namanya TDS meter. Niki mungkin sekitar 50 ribuan harganya. Untuk sayuran Pak Niki kita perlu sekitar 1000 sampai 1200 ppm.
Pekatannya nikel sekitar 1000 sampai 1200 untuk tanaman sayuran hijau. Nah, jadi niki Pak tinggal hidupkan, nanti muncul angka 3 digit di sana. Karena 3 digit tidak bisa mewakili 1000. Nanti kalau Pak mencari 1000, celupkan dia cari angka 100 tapi ada kecil kali 10. Walaupun 1000 kan. Kengkeng Pak Ginting enten ngagonikennya titian 5000 lubang tidak pernah pakai itu. Karena Nabi yang coba 1200 ilah ya kuning sayur ya. Karena Nabi hidroponik ini sama dengan nak mendagang obat di beringkit gitu Pak, mata gosok mata hilang gitu. Jadi perubahan sayuran itu hari per hari kelihatan. Nah, seperti apa caranya? Ciri-ciri dia malnutrisi, kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi itu dia tetap kuning daunnya. Tetap kuning sama, tapi bedanya nanti bedanya Pak, ketika sayuran niko kuning kita lihat batang bawahnya niki. Batang yang di atas rockwool niki kita lihat. Kalau dia utuh, dia hijau seperti niki, berarti kurang nutrisi Pak. Nah, tetapi kalau dia pun Pak hitam, berarti lebih nutrisi Pak, terbakar dia. Nonton. Begitu dia kuning Pak, lihat batangnya hijau masih tambah nutrisi Pak, tambah gede-gede. Pak, kasih 5 mili, kasih 5 mili. Besoknya Pak lihat langsung dia berubah Pak. Oh, kuah asam bentik tambah lagi sedikit. Nah, terus kalau lebih seperti apa? Nah, kalau lebih dia sudah hitam terbakar, airnya Pak tambahin. Air bersih Pak tambahin. Nah, ini gitu ya. Paham Pak ini. Paham itu mendampingi favorit juga hati-hati. Boleh apa enggak? Boleh. Tetapi syaratnya niko didiamkan dulu. Kalau daerah perkotaan dengan PAM di mana airnya mengandung favorit, niko paling tidak Pak punya ember besar satu, tampung dulu di sana. 1 hari favorit niko sudah pecah hilang. Dia pasti sudah hilang. Kalau Pak segera 2 jam misalnya Pak tinggal aduk Pak. Air bersih niko aduk. Ketika kita memberi efek adukan atau aerasi, nah, yang wenten jinah kelik tumbasan namanya aerator untuk akuarium, udara akuarium itu mungkin 30.000 sih ini. Kok hidupin 5 menit sudah hilang ya, terbang udara pecah. Aman pun untuk hidroponik. Nah, kemudian apa malah penyakitnya niki untuk sayuran hidroponik? Nah, kebetulan niki termasuk tidak ada penyakitnya. Karena apa? Ketika Bapak lihat niki misalnya wenten ulat tidak perlu disemprot Pak. Karena jumlah sedikit tinggal ambil mata buang ulatnya. Tinggal ambil buang. Kalau sedikit. Nah, kalau udah skala luas seperti Nabi caranya gampang. Saran saya jangan pakai kimia karena yang makan kita. Tapi caranya sebenarnya semua fungsi penangkal hama, pestisida, fungisida, nanti seluruh daneka sudah ada di rumah masing-masing, ke tempatnya di dapur. Di dapur. Orang Bali tidak akan pernah sakit perut ketika makan lawar. Yang pun daging masak benar tidak ada istilah sakit perut. Karena nanti di sana sudah lengkap bakteri apa segala macam lewat. Nah, termasuk kemarin ibu dari Kadis Kesehatan ditanya, katanya sama WHO, kenapa Bali tidak begitu terpengaruh dengan COVID? Ternyata berani jawab Pak. Saya ada yang muncul 1 bilion gitu. Saya ceritakan kehidupan kita di Bali. Kita di Bali tidak sakit, tetapi kita sudah dibekali imun yang lebih secara tidak sengaja. Kita makan rempah-rempah, hampir setiap ada acara nekat rempah-rempah jenis ini. Niko hanya melakukan membentuk imun yang mungkin bukan imun yang kuat tidak, tetapi imun yang berbeda.
Nah, ibu orang kesehatan, maaf ini yang pribadi yang saya katakan, kesehatan yang tentu tahu. Nah, hubungannya dengan niki napi, tinggal Pak ambil bawang putih niko, Pak iris-iris, masukkan ke botol aqua bekas 600 niko, isi pun air sampai penuh. Tunggu 2 jam. Tunggu 2 jam, tumbas sedikit penyemprotan kebis niko. Setelah 2 jam, pindahkan airnya nonton disaring. Kemudian kesunanan kari, masukkan lagi air, disimpan lagi, ini semprot sore-sore. Awalnya lewat. Dia tidak akan mati, tetapi dia tidak suka dengan aroma itu. Dia tidak membunuh, tapi dia tidak suka, dia akan lepas, dia akan mati dengan sendirinya karena tidak ada makanan di bawah. Karena ini di atas, dia mencium bau bawang putih, dia akan jatuh. Karena dia tidak suka. Dia bukan terbunuh oleh bawang putihnya, tidak. Nah, lebih keras lagi dikit, isen bagian Pak. Isen campur dengan kunyit. Oh, itu sakit mah lewat, sehat. Jadi tapi ketika orang datang, apa nih kimia, orang ke tempat saya begitu. Masak seperti ini sayurnya besar-besar tidak pakai kimia? Iya, karena larutannya niki masih dia. Saya tidak berani bilang ini organik karena saya beli. ABMEC itu dia masih kimia kan. Tetapi apa? Setidaknya tidak ada bahan aktif yang saya aplikasikan di tanamannya. Nutrisi dia akan diolah dulu di air baru dimakan sama tanamannya. Oh, enggak percaya tanaman saya sehat, ampun punten kambing yang betul, niki saya makan di depan. Kalau memang ini beracun saya lewat, kamu jangan beli. Dan makanya niki pun kita mendapatkan sayur sehat. Nah, kemudian ketika kita berbicara ukuran rumah tangga, misalnya Pak membuat satu modul, satu kit ukuran 150 lobang, boleh enggak diselang-selingi? Artinya boleh enggak dia bertahap panennya? Boleh, karena ukuran nutrisinya dia akan tetap sama di kisaran itu. Begitu Pak ampun ambil 5 untuk hari ini dari sayur, Pak sudah punya bibit masuk yang 5, jadi dia mutar terus. Dia tidak akan kosong, karena napi niki dia kalau dia sampai kosong dan dia terisi air, dia enggang di lumutan Pak. Kalau memang ini tidak mungkin jeda dia, mumpung belum ada bibit, mungkin bisa dikosongkan, bisa dibalik dia pipanya hadap ke bawah, niki tinggal putar mata. Nah, karena alat yang niki kayaknya belum ada di Bali, semua dia sistem knockdown. Yang netios-tiosan niki pasti di lem. Kalau saya tidak, niki tetap Pak bisa cabut, tinggal Pak balik niki pipanya ada ke bawah. Dan kalau sudah ada bibit lagi tinggal pasang lagi. Tapi kalau tetap ada bibit di dalam, tidak akan ada lumut. Nah, ini untuk perawatannya sangat sederhana. Tapi kalau sampai yang pun lumutan, niki yang pun agak repot kita bersihkan. Karena niki boleh saja tidak dilem, tapi dia berisiko bocor. Bocor, dia pasti akan lumutan juga kan? Ya. Jadi kalau sudah dia sampai lumutan, niki kan dia sambut kelapa, biasa dia masukkan dikit-dikit yang dorong pakai pipa ini. Dicuci, bersih. Nah, kan? Nah, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam budidaya organik niki. Nah, kenapa tiang kasih niki yang paling ukurannya standar? Niki paling sederhana menurut tiang, bukan artinya paling sederhana. Kalau niki kita sudah bisa lakukan, mau seperti apa naiknya, mau seperti apa turunnya sudah gampang. Karena wenten Pak punapi caranya supaya hidroponik tiang niko nggak pakai mesin, supaya nggak boros listrik. Ada sistemnya yang model rakit apung, niko biasanya orang pakai styrofoam wadah es niko kan. Styrofoam ada yang daging tutup, niko hanya tinggal lopak-lobangi seperti niki. Nah, niko pakai sumbu, tinggal masuk. Cuman catatannya niko karena dia tidak ada mesin, airnya niko diam stagnan di dalam, Pak harus rutin ganti air sama nutrisinya. Paling pun seminggu sekali. Kalau enggak,
karena niki low kadar kimianya bisa saja jentik muncul di sana. Nah, atau seperti tadi kita bicara untuk recycle, botol-botol minuman 1,5 liter, itu kumpulin Pak. Nah, itu biasanya kalau yang dia pakai 2 saja, dia ditidurkan bolongin 2, isi air sekitar 1-2 cm, masuk netpot, taruh paku di dinding, apakah dia sesuai dengan letak yang kita inginkan. Niko juga sama, harus kita rutin mengganti media airnya untuk menghindari adanya nyamuk. Nah, kemudian bisa dikombinasikan Pak, punapi caranya kalau nanti niki kan sayur-sayuran manten dadi kan mungkin ditanamin cabai. Bisa nggak kira-kira Pak? Niki bisa. Tetapi saran titian kalau sudah bermain di cabai paling kan pipanya 4 dim. Karena kalau niki Pak tanamin cabai, Pak sudah mulai masa perkembangan generatif, mulai dia berbuah, Pak harus rajin bersihkan akarnya. Kalau sumbat niki pipa akarnya itu, Pak. Tapi kalau Pak punya waktu rutin seminggu sekali cabut pangkas, dia akan memasukkan lagi bisa. Nah, Pak. Dan biasanya kalau tanaman yang riskan dengan akar banyak itu, kalau untuk sayuran itu kan seledri, cepat sekali akarnya, seledri, terus kangkung itu juga banyak. Makanya kalau tidak kangkung itu rutin ya cabut, potong sampai masukkan lagi. Karena kalau ini sistemnya Bapak sekali panen, begitu panen Pak harus ganti tanaman baru, tapi kangkung bisa berulang dia, kangkung bayam dia bisa berulang. 4-5 kali panen untuk kangkung dia rasanya masih sama, tapi udah lebih itu sepertinya enggalan banyak tak kalau dimasak karena sudah terlalu lebar daunnya dan terlalu tipis ya, karena kadar airnya sudah terlalu tinggi. Kalau 4-5 kali masih aman, rasanya masih sama. Kalau bayam juga sama, bayam mungkin bisa sampai 6-7 kali bisa. Ketika Bapak panen untuk bayam dan kangkung niku Bapak gunting di atas ruas pertama. Ruas pertama di atas netpot niku, di atasnya niku Pak gunting panen. Nah, di ruas niki akan muncul dia paling tidak 2 dan tanaman akan semakin banyak. Bayam juga sama. Kelebihannya napi kalau untuk tanaman hidroponik niki Pak, untuk ruangan suhu ruangan seperti ini di 3 hari dia tidak berubah. Segar. Kalau masuk di pendingin udara 10 hari tiang jamin dia nggak berubah apa-apa. Dibandingkan sayur dari batu riti, bawah sini sudah layu ya. Karena kemarin kita sempat berbagi sayur dan buah dalam rangka 75 tahun Indonesia Merdeka. Kita ngambil sayurnya di hari Jumat, Minggu seladanya sudah busuk. Karena penggunaan kimia yang berlebih. Kalau dikit 3 hari suhu ruangan seperti ini asal tidak terpapar matahari langsung, dia tidak akan berubah. Apalagi kalau kita biasanya panen dikit, jangan dipotong. Kalau mau disimpan dalam waktu lama, dicabut dia sama akarnya. Sama akarnya dia disimpan. Kalau kita mau simpan, sama akarnya dicabut. Karena dia akan masih dapat suplai nutrisi walaupun sedikit dari akar. Kecuali kalau kita potong, mungkin 3 hari sudah mulai kelihatan agak layu, tapi kalau di ruang pendingin 10 hari aman. Dan jadi mungkin pemaparan awal mungkin mungkin kalau ada yang mau kita diskusikan. Artinya pertama penekanan titian adalah pertanian hidroponik itu mudah. Pertanian hidroponik itu mudah, pertanian hidroponik itu murah. Lebih cepat masyarakat tahu, lebih banyak masyarakat tahu, lebih baik. Tetapi tidak cukup hanya sekedar tahu. Tahu, mau, mampu. Kemudian tahu, mau, mampu, penten malesiki ATN.
Jadi ATM ngambil jenah itu, tapi kita ATM-nya berbeda. Amati, tiru, modifikasi, supaya kita punya style sendiri. Style saya adalah pakai yang namanya grommet, ini style saya. Orang lem saya tidak. Karena apa? Kalau tadi ini di tiang lem, adik-adik sudah repot sekali bawa dari sini, dari kantor beriki. Kalau Niki tadi kan bawa sepeda motor tinggal ceng-ceng, ikat ceng-ceng. Kalau Niki dalam bentuk seperti Niki, bawa sepeda motor repot, bawa Ayla kekecilan. Terpaksa kita pinjam rangernya kantor. Lagi bikin surat permohonan tiga mobil repot. Jadi Niki kemanapun biasanya Niki kalau diminta jauh-jauh tinggal yang ikat di sepeda motor. Karena inovasi itu tadi, amati, tiru, modifikasi. Silakan, jangan begini saja. Ada yang bentuk piramid kotak naik ke atas, ada yang tempel di tembok juga bisa. Menjani jumlah di kamar dan dia posting pak, boleh. Tapi kalau di kamar biasanya dia sinarnya tidak ada. Tetapi saya pasang di sekolah pariwisata Monash. Lalu saya pakai lampu spektrum, ada lampu pertumbuhan namanya ground light. Itu untuk solusi hidroponik dalam ruangan. Nah, kemarin yang dari Carrefour juga sempat minta pasang di dalam pusat perbelanjaannya, tapi saya kalah di waktu. Peluang nih kita. Peluang. Tiara Dewata nyari saya, Carrefour nyari saya. Saya tunjukkan pemain hidroponik, mereka tidak mau. Tapi saya kalah di waktu karena kembali kepada tadi kontinuitas. Saya kalah karena saya harus mengkuli, saya harus kerja. Sementara stokis kita harus cek setiap hari. Jadi orang belanja sayur di Carrefour, dia langsung ambil dari sini. Tiara Dewata sama. Saya minta waktu, saya hubungi teman-teman beberapa, belum juga ada yang siap. Di samping beberapa hotel berbintang sebelum COVID di daerah Nusa Dua. Mungkin nanti kalau saya sudah purna tugas mungkin arahnya ke sana. Tapi takutnya terlambat. Karena ini sudah harus kita mulai dari sekarang. Harapan saya bagi Prajuru Desa Semata Kajol, kita aplikasikan lagi pelan-pelan. Adik-adik KKN lakukan dimanapun nanti Anda bertugas. Setelah selesai perkuliahan dimanapun, salah satu teknologi yang tepat guna, tepat sasaran, khususnya daerah perkotaan, daerah marginal, lahan sempit, hidroponik. Vertikalkan, bertani yang naik bertingkat. Jadi melihat peluang-peluang seperti itu. Kenapa terlambat ini masuk ke kita? Sebenarnya ini sudah lama sekali masuk ke Indonesia. Sudah lama sekali. Tapi itu tadi karena dia bukan dimasukkan di pertanian, tapi dimasukkan di bisnis provinsi. Maka waktu itu penguasa saat itu menyebab pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Bob Sadino. Tapi stop oleh penguasa, tidak boleh petani tahu, lakukan di Tapos luas-luasnya. Maka di Jawa Barat sana ada hidroponik terluas dari zaman nggak enak, tapi kita tidak boleh tahu. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, tinggal hitungan detik muncul. Tetapi kembali harus ATM tadi, karena terkadang di sana tidak dibuka semua. Tapi fungsi dan tugas kita adalah mencoba sampai menemukan formulasi yang sebenarnya. Saya sampai belajar ke Jepang pun tidak mau membuka, Di sana nih Pak, tidak lahan perkebunan itu. Satu ulat pun saya tidak bisa temukan.
Kita selama ini sayur kol harus di Batu Riti. Mungkin tentangnya dalam perkotaan tidak boleh, tidak akan bisa tumbuh sayur kol. Siapa bilang? Saya foto di Jepang padi bertetangga sama kol di 0 meter dari permukaan laut. Coba 0 meter dari permukaan laut, lahan pertanian adalah lahan reklamasi di Jepang, tidak ada lahan pertanian. Jadi kita di atas rata dengan laut, ini padi, ini sorghum untuk sapi, ini sayuran kol, sebelahnya tomat, mau bisa bertetangga. Di sini nggak boleh, katanya, sinyak membuah, katanya. Kol tidak mau ngekrop kalau siapa bilang. Kita harus sudah mulai berani keluar jalur ini. Makanya besok pertanyaannya hidroponik mahal, siapa bilang? Sana Sumerta Kajo, tiap rumah ada. Ini komisi di Tiapa. Pembinaan saya siap bantu. Tinggal bersurat ke Dinas Pertanian, pasti tidak ditugaskan, nggak ada yang lain lagi. Wah, ribet sana rasanya Pak, nganggur Dinas Pertanian, 1 minggu kan Pak, di luar jam kerja, saya siap. Bersih kuda bayar tiap Pak, jangan dibayar Pak. Tapi besok lusa, ini karya orang Bali yang baru di Bali gitu. Saya ingin jadi pahlawan di Bali lu, supaya ada sejarah besok yang menyebutkan nama saya. Itu saja. Ya. Makanya kadang bertentangan dengan pemain-pemain bisnis tidak peduli. Nah, mana baru si dapat, orang datang sudah tahu sifatnya. Yang penting benar kemanapun. Itu aja orang Pak yang mangkit. Karena modal saya satu, kejujuran, tidak ada yang lain. Saya orang miskin dari desa terpencil sampai ke Bali tidak bawa uang Pak. Naik Grand 95, Grand eksklusif 95 dari Jogja. Kebaliknya sepeda motor kan nggak punya uang naik bis. Modal kejujuran. Di Bali mungkin saya cari uang. Swastiastu Pak, Tiang Unas Wedan, kemanapun. Karangasem, Buleleng, sampai Nusa Penida. Akhirnya Pak, kemanapun saya keliling itu tidak pernah mengeluarkan uang. Saya punya ilmu, saya kasih ilmu. Kalau tetap diam di saya, dia akan tetap ilmu, tidak akan jadi apa-apa. Tapi ketika kita yang berbagi, besok terjadi di Sumerta Kajo. Ini saya berani di jalan Abang Kajo. Sumerta Kajo banyak hidroponik, kemudian nih, begitu. Nah, jadi kalau saya kadang Karangasem, balik sudah saya bawa di tanggung. Saya tidak pernah minta, saya diajak duduk ngobrol sama kelompok tani, saya makan, begitu mau pulang, motor saya sudah berubah. Di depan ada kardus, di belakang ada kampil 2 dikat. Di depan ada ikan dari laut, di belakang ada sendal 1 kampil, kacang 1 kampil, terus mendaging arak Bali 2 botol Pak. Pas. Kini gaya kita kewajiban cuma ini ada kerjaanmu minum-minum. Sama kejemberan begitu. Pak meriki napitian ke Batu. Seminggu paling 10 hari menjelang saya odalan di rumah pasti ditelepon. Pak meriki napitian ke Batu. Begitu sampai kelompok tani. Kampung pojok pusung segala pusung, bingung kelapa. Tuh di Gianyar Pak 5 durennya dumun dipajak kan itu semenjak tiang mendampingi tentang pajak Pak tiangnya makan duren naik seru kita tapi dia senang karena apa? Saya membentuk padi organik satu-satunya petani itu sampai hari ini dia masih melakukan organik sendiri, petani yang lain tidak ada yang tertarik. Jadi dengan saya kita harus melakukan sampai jadi, tidak mungkin bisa segampang mereka ngirim pelan-pelan. Kita kasih edukasi pelan-pelan kepada masyarakat. Artinya pemahaman bahwa kita itu perlu sehat, kesehatan itu mahal. Kesana saja kita bawa arahnya.
Nah mungkin nanti perkondisian untuk materialnya seperti apa nih, mungkin Pak Kepala Dusun mungkin tahu tekniknya seperti apa. Bertahap lah dari yang kecil di rumah tangga itu, dengan harapan ke depan Sumatera Kaju menjadi kampung hidroponik dan kebutuhan sayur rumah sayur dan bumbu Niko sudah tercukupi. Nah mungkin itu untuk pemaparan awal Titiang. Oleh bos-bos yang akan mau kita diskusikan silahkan. Selama Titiang menyampaikan artinya kita sama-sama belajar hidroponik tadi mungkin banyak perkataan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Titiang hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dari hati yang terdalam Titiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai bos napi jebegagi pembimbingan mau kita diskusikan miring sampai benar-benar mantap, sampai benar-benar kita siap untuk action. Oke, mungkin Niko Dumun kita akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera dan selamat siang. Baiklah, cara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama 20 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Niki suksema Pak Ginting atas informasinya terkait hidroponik. Niki dia ada ketertarikan nih untuk menanam hidroponik nanti di rumah. Awalnya tiang kira hidroponik itu susah untuk dilakukan, ribet gitu kayaknya gitu, harus bikin alat-alat ini, kemudian harus membiarkan bibit dumun, baru harus ditanam kembali gitu. Cuma setelah tiang lihat penjelasan dari Bapak ini sepertinya mengasihkan gitu. Jadi kayak apa ya, sekaligus refreshing, hiburan gitu. Kita di rumah mungkin sudah kerja, di tempat kerja sudah penat, sibuk nih, ke pulang-pulang ada kegiatan yang kita lihat hasilnya hijau, kemudian bisa kita konsumsi gitu ya. Jadi secara otomatis merefresh tubuh kita dan juga pikiran kita. Cuma yang ada sedikit pertanyaan nih Pak. Yang pertama mungkin terkait niki rockwool niki. Rockwool niki bisa dipakai berulang-ulang tapi hanya sekali manten ketika ditanam nih. Kemudian yang kedua, apakah kita boleh selang-seling nih ke tanamannya, misalnya niki sawi, kemudian sebelahnya kangkung, sebelahnya lagi bayam, niki boleh atau harus seragam? Terus selanjutnya mungkin ada juga yang bertanya gitu dalam hati, misalnya aku sama kayak Tiang gitu, Tiang soalnya belum pernah niki belanja sayur hidroponik, ingin tahu seperti apa cara panennya nih ke Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan proses memanen dari sayur hidroponik ini. Nih, niki mungkin dari Tiang Suksema nih kan. Oke, terima kasih Ibu. Nih, untuk media tanam rockwool, yang niki rockwool dia sekali pakai, ya sekali pakai, tapi kemudian gak mahal itu 90.000 orang ini mahal sekali Pak. Jangan beli Pak, bangkrut ya negara rockwool. Itu setuju masih? Karena satu, saya punya solusinya, dan sabuk kelapa. Sabuk kelapa boleh. Yang Wenton makin bahasa kerennya kokofit. Sabuk kelapa niku mengkikik Pak, ampun sekali tepung. Niku namanya kokofit. Biar beli itu Pak, cuma liu bekas anu kulit anu tindak sini. Boleh Pak, niku cacak manten tuh. Setelah Pak cacak, cuci dia. Lebih gampang malah. Ampunan malah ngangge nampan dan numbas malah. Tinggal Pak masukkan bagi sabuknya. Masukin dia sampai setelah ada kain flanel ini, masukin dia sampai penuh.
rendam. Tinggal Pak rendam sampai basah, tusuk, pakai tusuk gigi, masukkan bibitnya satu Pak. Langsung Niko berani. Entah. Jangan tergantung kita kepada produk. Kalau ini kita tidak tetap apa yang kita bisa manfaatkan itu yang kita pakai. Wih, nak cuma nak membangun, nak Niko, nak rentem, sisa-sisa bias, pasir boleh Pak. Cuman resikonya pasir Niko dia akan ngerembes nih. Karena Niki, makanya kalau Pak menangin pasir, boleh cawetan network Niki dia rapat. Ada jenisnya. Nah sekali Niki kan agak rapat ya. Masukkan sampai padat Pak, ya nampun daging toyo dia akan diam. Karena Niki nanti dia tidak akan kena air, Niki yang kena air, dia akan tetap diam di sana. Dadas pasir, apa tidak? Enten. Jadi kita tidak tergantung dengan Niki. Nah, sekarang Titiang juga sudah mulai meninggalkan Niki karena saya selalu menyerap aspirasi dari teman-teman di bawah, dari petani-petani yang Tiang bina. Karena Nabi kalau Niki oke lah, tinggal Jayagiri 24A. Di parkiran lapangan badminton itu nabi tadi ikut hidroponik. Tapi kalau daerah-daerah yang tidak ada toko pertanian yang seperti ini kok, toko hidroponik dan apa dan rapol Pak itu ya tahun balik kan. Nah, jadi kita manfaatkan nabi yang wenten kita pergunakan. Nah, kemudian pertanyaan Ibu yang kedua, boleh nggak diselang sini? Boleh. Kenapa tidak boleh? Hanya satu mungkin untuk sayuran daun, hanya satu mungkin yang sedikit terganggu dia kalau digabung itu adalah selada. Karena selada Niko dia minta nutrisinya kecil. Bisa sih, bisa, cuman kanggian agak pahit kebiasaan selada karena terlalu banyak nutrisinya. Ketika kita bermain di 1000-1200 Niko agak pahit tuh hasilnya. Karena pas selada Niko mintanya di 700-an sampai 800 ppm-nya. Tapi kalau di luar Niko kangkung satu baris, niki bayam merah, bayam hijau, bayam mutiara, pokcoy, sayur hijau, wonten sawi putih. Oh, bosan kangkung bayam malam. Panen bayam, panennya Ibu dari samping. Ada 25, ambil 4 sini, ambil 4 sini. Dia akan piramid seperti itu sayur. Kangkung, karena di atasnya kangkung, kepingin kangkung, kangkungnya panen 10 yang di tengah, dia akan seperti itu. Bayamnya begini, kangkungnya begini, seni. Sambil bermain seni. Jadi makan itu tidak hanya warak, yang perut, tapi batin. Kepuasan tersendiri ketika kita itu makan hasil petik sendiri dan sambil nontonin hidroponiknya makan. Kalau saya sudah di atas di lantai 3 hidroponik Niko sampai jam 9 malam, aneh ngajak makan teman-teman berani. Tidak ada yang berani manggil Tian ngajak makan malam, tidak ada yang berani. Karena kalau saya diganggu sedang di atas, siapapun yang ganggu saya marahin. Niko waktu saya untuk menyegarkan pikiran saya setelah hidup pikuk 1 hari di sini. Bilang samian Bu, kalau saya sudah duduk di atas Niko ajak Bu, gitu kan, kopi 1 agak pahit gitu ya, manis, kopi kedua Pak, karena ini apa? Kita kondisikan bayam Niko ada 3 jenis yang saya tahu, ada merah, ada hijau, ada mutiara, belang dia hijau sama merah, kombinasikan dia. Kemudian kasih dia yang gemuk seperti botol, ini dia percaya. Dia akan seperti botol, kemudian di atasnya ada yang caisim, yang saya hijau biasa, dia akan lurus naik, ini kan ke samping dia. Berbeda. Nah, jadi nanti kalau di perangkat saya lihat hidroponik di rumah ada botolnya di sana. Jadi ya memang saya campur-campur dulu. Karena permintaan juga macam-macam kan. Tidak semua orang senang sayuran satu jenis itu. Nah, untuk Niko bisa dicampur. Nah, kemudian kalau panennya Bu, Niki tinggal dicabut sebenarnya. Niki tinggal dicabut. Nah, kalau Niki kita mau simpan, biarkan dia sama rockwoolnya disimpan. Karena dia masih ada asupan nutrisi dari sini, dia masih bisa bertahan segar. Kalau Niki yang kembalikan, Niki balikkan ke sana masih dia itu. Tapi kalau langsung di sayur, Niki tinggal potong bawahnya. Kemudian untuk selanjutnya Niki kita bersihkan. Niki dicuci, kadang Niki flanelnya kadang masih bisa dipakai dengan kita bersih sisa-sisa akar, Niki masih bisa dipakai ya blendernya sama netpotnya. Tapi kalau rockwool dia udah jadi satu dengan akar.
Enten. Niki untuk sayuran seperti ini cara panennya, tapi kemudian kalau dia seperti kangkung, bayam, niko di atas ruas pertama niko yang kita potong pakai gunting. Bayam juga seperti itu, dia akan muncul tunas ke samping yang baru. Dan biasanya kangkung niko kan satu tumbuhnya ketika kita potong paling sedikit 2 dia akan muncul. Dia kan tanamannya makin banyak dia populasi. Begitu kita panen nanti kedua, potong lagi di ruas pertama di ranting ini, muncul ranting baru lagi jadi banyak. 4-5 kali, tapi sudah ke-6 tuh saya sarankan sudah. Tapi kalau kita tinggal rendam air panas saja mungkin masih enak. Tapi kalau sudah dimasak sayur dia sudah agak minyak ya. Karena sudah kadar airnya terlalu tinggi dan daun itu sudah terlalu tipis dan terlalu lebar. Kalau bayam justru kebalikannya, semakin dia ke ranting itu dia biasanya semakin keras. Nanti sudah ranting yang ke-5, ke-6 itu batang itu sudah keras sekali. Paling kita bisa ambil pucuk-pucuknya aja. Untuk terakhir kalinya habis itu eliminasi dan dibalik. Nah, kemudian perlakuannya nanti ketika dia sudah akhir, sudah mengganti sama, tinggal kita cabut, bersihkan, planelnya dicuci kalau masih bisa. Tapi kalau sudah banyak sekali akar, sebaiknya kan, supaya tidak mengganggu untuk pertumbuhan tanaman berikutnya. Mungkin itu Ibu. Oke, mungkin tetap Nitiosan silakan. Mungkin dari mahasiswa KKN atau dari para dusun ada yang ya, terima kasih atas waktu yang yang ingin menanyakan ide ditakutkan dari Banjar, artinya warga saya beberapa ada yang punya biopok Pak. Bapak sudah tahu sistem peternak lele, terutama di Banjar kami itu ada kelompok, mungkin mahasiswa sudah turun ke lapangan sudah melihat di sana. Saya sebagai pimpinan dusun kemarin ingin mengajukan program seperti ini. Karena terbentur biaya di desa, jadinya itu di stop dulu terkait dengan permasalahan COVID ini. Mungkin kedepannya untuk tahun berikutnya mudah-mudahan COVID berakhir, dana desa bisa akan terserap lagi ke masyarakat dengan program seperti ini hidroponik. Kemarin Titian juga sempat mencoba nih, apakah bisa tanaman hidroponik ini ditanam di atas biopok gitu. Karena artinya di biopok lele itu kita tetap mengatur suhu air, kadar air. Apakah bisa ditanam di atas nikel dan gimana untuk pemeliharaannya? Apakah perlu artinya seperti Bapak bilang tadi perlu dicek akarnya, perlu dipangkas seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan kalau sudah itu semua Pak. Ya, bagus sekali itu. Niko kolamnya terpal, ya bulat. Nah, makin ada teknologi terbaru namanya budik damber sari. Budik damber sari. Budik damber budidaya ikan dalam ember, hasilnya sayur dan lele. Nah, sebelum kita bermain hidroponik itu karena sampun wenten medianya Pak, nanti mungkin di HP saya tadi gimana ya, masih yang simpan mungkin kalau ada dokumentasinya di sana. Ada budik damber, nanti dikeliling bibir dari kolam itu kita gantungin netpot Pak, netpot tapi paling kan ukurannya yang 10 cm. Nah, hanya saja makin permasalahannya nih, kita harus murni bertani organik supaya tidak mencemari lele. Kita tidak bisa memberikan perlakuan nutrisi, baik kita mengatakan itu nutrisi organik ataupun kimia, apalagi kimia. Karena apa? Belum tentu nutrisi organik ini akan ramah terhadap lele. Jadi saran pertama yang niko bisa dimanfaatkan khususnya sayur kangkung. Kangkung bisa. Nah,
Nanti ada teknologinya, mungkin nanti caranya niko hanya menggantung di bibirnya niko Pak, menggantung di bibirnya niko keliling netpot niko, tapi dengan sumbu niki supaya dia menyentuh airnya. Niko tinggal Pak masukkan, bisa tari sabuk kelapa, bisa niki masukkan ke kantong. Nah, jadi perangkat dijaga di mana ya? HP saya di, mudah-mudahan maksud saya simpan. Sudah tidak tindakan laptop ya. Banyak Pak, laki-laki banyak. Iya. Ini Pak, sambil kita menunggu lelenya kan lumayan Pak, oleh kampung. Tiga bulan ya? Ya, 3 bulan sudah. Kurang lebih dia akan seperti ini Pak. Tinggal pasang di bibir kolamnya nikel, netpot seperti ini. Nah, niki ember malah niki, ember dipakai. Nikel di embernya nikel lele, di sampingnya nikel sayur. Cuman sementara mungkin yang bisa produksinya bagus kan Pak. Karena sayur yang lain cenderung dia nutrisinya dia perlu lebih. Nah, itu mungkin nanti program pertama Pak sebelum mengarah ke Turki. Kalaupun nanti mungkin kita mau main hidroponik, mungkin nanti lebih kepada aquaponiknya Pak. Yeah. Aquaponik artinya air kolam yang kotor niko kita tarik masuk ke sini, dia akan disaring oleh tanaman ini dan pembuangannya ini akan kembali ke kolam. Aquaponik namanya. Aquaponik itu dia sudah pure organik. Kalau ini kita masih bermain nutrisi pabrikan. Kalau aquaponik dia akan naik dari pembuangan kolam, saluran air kotor kita tarik pakai mesin naik ke inletnya, kemudian setelah disaring oleh akar tanaman, airnya akan bersih masuk kembali ke kolam. Berfungsi sebagai filter untuk ikannya, tapi menghasilkan sayur. Itu namanya aquaponik. Nah, hidroponik ini macam-macam. Oke. Ya. Ada lagi namanya nanti aeroponik itu cuma investnya terlalu besar, kita agak sulit. Ya. Yang pernah berjalan di Jepang itu mungkin bergantungan buat tangga hijau punya ada namanya. Lihat pohonnya itu harus naik lift di atas pohonnya Pak. Buah menggantung permanentan. Cuma ini sistemnya pengkabutan
setiap menit dia harus itu nutrisinya. Maka kentang itu ada yang mencuci, malah itu mencuci tanah itu bersih. Buahnya, wortel, bubukilan itu bergantung sama yang di bawah. Kita panen dari bawah. Pohonnya di atas dari naik dari tangga gitu. Pohonnya perawatan pohon di atas, perawatan buahnya di bawah. Itu aeroponik itu sistem bagus ya. Kan? Mungkin itu Pak G, nanti awalnya sarankan mereka nanti kalau mungkin perlu Pak waktu setting mereka boleh yang siap. Ya. Dengan ini, pemaparan materi hidroponik dan sesi tanya jawab telah berakhir. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada pembicara dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Pembicara diharapkan untuk ke depan. Sertifikat akan diserahkan oleh koordinator desa, dampingi oleh dosen, pembimbing lapangan, dan perbekam desa Sumberkaja yang diwakili oleh salah satu kepala dusun. Kepada yang telah disebutkan, dipersilakan untuk ke depan. cuman lucu. Satu, dua, tiga. Kecuali satu, dua, tiga. Ada yang nonton? Ada tadi satu. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah acara pemberian simbolis bibit sayuran dan bibit pohon sawo kecil serta acara penutupan KKN tematik Universitas Udayana. Untuk pemberian bibit sayur-sayuran dan bibit pohon sawo kecil kepada Bapak Kepala Dusun, salah satu atau yang mewakili dan dimohon untuk maju ke depan. Dan bibit akan diberikan oleh Koordinator Desa KKN Sumberkaja dan Ibu Dosen Pembimbing Lapangan. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
satu dua sudah